Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai. Perkenalkan nama saya Armiza Delia Pratiwi dengan NPM 213002539 dari Fakultas FKIF Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama. Hai, perkenalkan nama saya Intan Dewianti, NPM 21131302537 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Baik, terima kasih Intan telah memperkenalkan diri. Lalu di podcast ini kami akan membahas lebih dalam tentang seputar dunia broadcasting. Nah, biasanya orang-orang banyak menggunakan aplikasi OBS Studio. Di mana OBS Studio ini kan merupakan perangkat lunak atau software komputer untuk streaming dan merekam lintasan platform gratis dan open source yang dibuat menggunakan Qt dan dikelola oleh proyek OBS. Lalu OBS ini juga cukup tangguh Tan. Um, Menurut saya sih OBS ini cukup tangguh untuk menjadi partner live streaming kita sekaligus partner live recording kita. Selain menurut saya sih selain bisa dapat secara gratis seperti yang saya jelaskan tadi kan sumber situs dari officialnya OBS. Ternyata OBS ini juga mendapatkan banyak sekali dukungan komunitas nih Tan yang aktif. Sehingga jika kita, nah iya bener banget. Sehingga jika kita mengalami permasalahan yang ada akan mudah untuk mencari solusinya Tan. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang tentang streaming OBS gitu kan. Saya akan membahas sedikit nih tentang streaming atau penggunaan OBS untuk mendukung kegiatan daring untuk pendidikan maupun kegiatan marketing. Karena yang saya lihat nih ya Tan, dan saya juga sering mengamati keduanya kok tidak terpisahkan antara pendidikan dengan marketing. Secara halus, marketing memasukkan komponen pendidikan misalnya seperti webinar gitu ya kan, Tan, pada saat proses pelajaran daring ini. Ada juga yang namanya workshop. Nah, karena ujung-ujungnya untuk meningkatkan sales ya nggak sih? Iya, benar banget. Lalu ya bisa untuk mendapatkan cuan gitu kan. Kata orang-orang sana sih bilangnya gitu, tapi ya nggak ada salahnya ya nggak sih. Em, Iya, Terlebih jika emang berusaha gitu kan. terlebih jika memang dapat memberikan sumbangsi di dunia pendidikan itu malah bagus karena pada akhirnya audience yang akan menentukan ya nggak sih. Iyalah. Nah, menurut kamu nih Tan, peran OBS di dalam dunia pendidikan itu gimana sih Tan? Kalau menurut aku nih ya, OBS ini tuh juga sangat membantu di dunia pendidikan murni loh. Tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Nggak tahu juga. Apalagi nih ya, ini tuh untuk kegiatan daring, khususnya untuk daring. Ini nih menampilkan pembelajaran yang profesional dengan penggabungan beragam source yang dapat membuatnya menjadi lebih interaktif dan hidup. Nah, terus bahkan kamu juga dapat menggabungkan shottingan kamera diri kita itu dengan slide PowerPoint beserta coretan menggunakan printable yang di mix dalam satu scan. Keren banget nggak tuh? Wih, keren banget, bukan main sih OBS ini. Nah, jadi ya Tan, yang dimaksud kamu itu tadi pembelajaran itu jadi lebih interaktif ya Tan, nggak ngebosenin gitu kan. Biasanya kan kalau pembelajaran daring itu guru itu hanya menjelaskan tentang
teks PowerPoint yang telah dia buat gitu ya Tan. Jadi pembelajaran itu sangat membosankan dan jadi bikin ngantuk ya nggak sih Tan? Jenuh banget, Mm-mm. asli itu bikin jenuh. Jadi kalau kita menggunakan OBS kita bisa menambahkan misalnya animasi atau misalnya gambar-gambar yang em, membuat motivasi gitu-gitu ya nggak sih Tan? Ya ampun. Em, Kalau menurut kamu nih Tan, apa sih fungsi OBS itu selain merecord? Menurut pengetahuan kamu aja Oh, sih. oke. Kalau menurut pengetahuan aku sih, ini tuh bisa buat streaming sosial media gitu ke IT, IG, kayak yang lainnya itu. Banyak gitu. Nah, terus kalau yang suka ngegame tuh, yang khususnya suka ngegame tuh juga bisa streaming di media sosial sambil bermain game gitu. Jadi dia Jadi bisa streaming sambil main game. Enak banget kayaknya gitu kan. keren ya. Jadi kalau misalnya bisa memotivasi atau em, kayak yang main game itu gak cuman monoton dengan menggunakan OBS terus streaming bisa menghasilkan uang ya nggak sih Tan? Iya kan, udah aduh enak banget tuh, udah bisa iniin hobi, dapet cuan juga gitu kan. Hmm, oke. Menurutku sih ya, kita juga bisa beralih scan dengan mudah pada saat kita streaming. Dalam artinya, gini loh Tan, bisa mempersiapkan tampilan scan satu itu untuk apa, lalu scan 2 itu untuk apa. Ketika live stream, kita bisa beralih dengan mudah, bahkan ada juga bisa membranding live streaming kita dengan menggunakan transisi sticker. Nah, jadi kita itu dengan menggunakan OBS ini dapat mempermudah kita streaming di media sosial gitu Tan. Hmm. Kan sekarang ini streaming-streaming itu cukup populer ya Tan, sering kita lihat di YouTube banyak orang yang streaming, entah itu tentang podcast, entah itu tentang games. Nah, Ya lagi tren banget nih sekarang tentang game gitu. iya, jadi mungkin ada yang mau ditambahin nggak nih Tan, kira-kira? Apa ya? Kalau menurut aku sih ya cukup sih ya. Kalau dari kamu sendiri gimana? Hmm, seperti yang kata Intan tadi kan, aku mau nambahin sedikit. um, OBS itu untuk streaming di YT atau Instagram. Jadi kita itu kalau untuk pemula mungkin menggunakan OBS itu sangatlah susah. Jadi mereka jadi kayak yang gimana sih cara ngejalaninnya kok ribet banget. Sebenarnya nggak ribet kalau misalnya kalian ingin menggunakan OBS gitu kan, tapi kalian nggak tahu nih gimana sih cara setting OBS atau yang lainnya. Sudah banyak kok. Sekarang kan zamannya internet, kita bisa searching di YouTube gitu kan. Banyak banget tutor-tutornya ya nggak sih Tan? Tinggal Ya benar tinggal banget gitu. searching mau langsung keluar. Terus installnya itu ribet nggak sih, Zah? Enggak kok, install OBS itu mudah, tinggal kalian ketik tuh di web kalian di Chrome. Jadi kalian tinggal ketik aja OBS Studio langsung install. Udah gampang banget, segampang itu. Terus apa namanya? Kalau buat laptop RAM berapa sih atau space berapa yang bisa buat install OBS ini? Sepertinya kalau sekarang ini Windows 10 gitu itu sih. Kalau misalnya Windows 2 itu masih belum bisa sih untuk menginstal OBS. Kita doain aja bisa ya, semoga kedepannya. Siapa tahu gitu kan ada perubahan OBS bisa digunakan segala specs gitu kan. Iya doain aja kan kita kan
sebagai apa sih mahasiswa PTI, insya Allah bisa ya nggak sih Tan ke depannya. Amin, bisa lah. Yuk, bisa ya. Baik, mungkin cukup sekian saja bincang-bincang kita Tan. Kami berdua akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.